Kita angkat pujian ini dengan sungguh hati. Haleluya Yesus. Kau
Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sudah memuji bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Urapi setiap hati kami, urapi pendengaran kami Tuhan, agar setiap firman yang akan kami dengarkan menjadi rema bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Urapi juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Urapi mulut bibir hamba-Mu, supaya setiap firman yang keluar itu berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa Tuhan, kami mau tengking segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami usir, kami tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hanya Roh Kudus yang ada di tempat ini menguasai ruangan ini, terlebih hati dan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berfirmanlah Engkau Tuhan pada saat malam hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Waktu dan tepat saya persilakan kepada hambanya. Tuhan. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan haleluya. Haleluya. Wah, belum sampai surga saudara yang kasih, masih di langit-langit ya. Haleluya. 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 Puji Tuhan, kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya lihat dari atas ini, saya baru lihat tadi gelap ya, sekarang sudah terang. Saya lihat wajah-wajah yang cantik dan tampan. Haleluya, haleluya. Ya, mari salam teman kita kanan kiri, katakan Tuhan mencintai engkau. Haleluya. Tuhan mencintai saudara dan saya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tadi kalau saudara lihat di depan ya, kesaksian pujian dari GPD Iberia, saudara yang kasih Tuhan, di gereja kami ada dua jenis manusia ya. Yang satu anak muda, yang satu jiwa muda, saudara yang kasih Tuhan ya. Jadi semakin tua tapi jiwanya tetap jiwa muda. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tema Natal kami pada tahun ini, saudara, adalah hal yang luar biasa. Kami dapatkan dari doa kami, ya, saya bersama dengan suami saya, kami berdoa dan ada tema yang luar biasa dari Tuhan. Give thanks to a beautiful life. Bersyukur atas kehidupan yang indah. Sama-sama kita katakan, bersyukur atas kehidupan yang indah. Wow, luar biasa. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, setiap akhir tahun, setiap bulan Desember ya, kita selalu penasaran dengan apa yang akan terjadi di tahun 2023. Betul atau betul? Betul. Penasaran apa nih? Mau terjadi apa ya di tahun 2023? Apakah usahaku semakin naik? Apakah semakin merosot? Apakah tahun 2023 lebih susah dari tahun ini atau lebih diberkati dari tahun ini ya? Bahkan kalau kita lihat saudara yang kasih Tuhan, dari Mama Loreng ya, Mama Loreng, dari Mbak Surik, Mbak Yu ya, bahkan sejenisnya berlomba-lomba di akhir tahun untuk bilang nanti tahun 2023 begini, 2023 begini, 2023 begini. Dan kadang-kadang kalau kita dengar itu ngeri saudara. Bahkan bukan cuma dari kalangan para pelamar ya, pelamar saja, tapi di kalangan hamba-hamba Tuhan saya udah dengar desas-desus dari pertengahan tahun 2023, tahun gelap, tahun miskin, tahun susah, tahun mengerikan, tahun ini. Wah, ketika kita dengar itu gimana respon kita? Aduh, apa dia bakal? Iya, mic-nya mati nyala saudara. Apa nih yang akan terjadi di tahun 2023? Betul atau betul? Ya,
ada ketakutan, ada kecemasan. Tapi kita mau buka firman Tuhan yang luar biasa. Kita akan buka dalam Yoel 3 ayat 9 dan 10. Kita akan baca dengan semangat karena saudara dan saya akan bersiap menghadapi perang. Haleluya. Tunjukkan bahwa kita prajurit. Yoel 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Ya. Demi menghormati firman Tuhan, silakan mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama serempak Yoel 3 9 sampai 10. Judulnya berkat untuk umat Tuhan. 1 2 3. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajangmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, Aku ini. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Aku ini pahlawan. Puji Tuhan, luar biasa. Sebelum kita lanjut pembahasan firman Tuhan hari ini, kita mau pengenalan dulu. Kita mau PDKT dulu dengan Nabi Yoel. Nabi Yoel ini adalah nabi dari salah satu dari ke-12 nabi-nabi kecil. Jadi ada nabi besar, nabi kecil. Bukan badannya ya. Ya, bukan seperti saya, pendeta besar, pendeta kecil, bukan dilihat dari badannya. Jadi ada nabi besar, nabi kecil. Nah, Yoel ini masuk ke dalam urutan nabi-nabi kecil. Kitab Yoel, ya, dia nomor 2 paling atas dari kitab yang ditulis oleh nabi-nabi kecil. Itu Yoel. Lalu saudara yang kasih Tuhan, yang spesial adalah Yoel tidak menuliskan penulisan waktu. Jadi tidak ada yang tahu kapan Nabi Yoel itu ada. Tapi menurut tafsiran, Nabi Yoel ada di zaman Nabi Esra sampai zaman Nabi Nehemia. Jadi gak ada waktunya ya. Kalau di kitab yang lain mungkin ada penjelasannya, waktu raja ini, waktu raja ini, waktu raja ini. Tapi Yoel spesial, dia tidak ada penulisan waktu. Lalu apalagi? Yoel mengenal kitab lainnya. Jadi di dalam Yoel 1 sampai 3 ini banyak kutipan-kutipan dari kitab-kitab lainnya. Artinya Yoel belajar tentang kitab-kitab terdahulu. Yoel membahas tentang bagaimana bangsa Israel ditolong Allah keluar dari Mesir. Oke? Ya, lanjut. Dan Yoel tidak pernah menuduh bangsa Israel atas dosa mereka. Jadi itulah Yoel. Isi kitab Yoel dari pasal 1 sampai 2 berbicara tentang hari Tuhan. Oke, jadi kita mau PDKT dulu dengan Nabi Yoel supaya kita bisa tahu maksud daripada Yoel 3 ayat 9 sampai 10 ini, ya. Puji Tuhan. Lalu kalau kita lihat di sini saudara yang kasih Tuhan, tadi saya katakan bahwa Nabi Yoel mengutip peristiwa-peristiwa di masa lalu tentang Allah yang menentang kejahatan. Lalu nubuat Nabi Yoel adalah bahwa Allah di hari Tuhan nanti akan bersama dengan umatnya menentang kejahatan. Wow. Ya. Wow. Haleluya. Nah, kalau kita lihat di dalam Yoel 2 ayat 30 sampai 31, saya akan bacakan. Yoel 2, mundur selembar saudara yang kasih Tuhan. Yoel 2 ayat 30 sampai 31, saya akan bacakan firman Tuhan. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Oke, kita garis bawahi saudara yang kasih Tuhan. Aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi. Kita akan lihat di dalam Matius 24 ayat 29. Matius 24 ayat 29. Saya akan tandai tadi Yoel ya. Lalu kita pergi ke Matius 24 ayat 29.
Oke. Ya. Saya akan bacakan Matius 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Tadi nubuatan Nabi Yoel. Dalam Matius 24 ini adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus. Lanjut. Kita buka lagi satu lagi. Wahyu 6. Wahyu 6. Wahyu 6 ya. Kita akan baca ayat 12 sampai 14. Sama-sama aja biar gak ngantuk. Wahyu 6 ayat 12 sampai 13. 1 2 3. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. 13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Oke, jadi saudara yang kasih tahu, dari Yoel ke Matius sampai Wahyu ada kesinambungan tentang peristiwa yang akan terjadi di hari Tuhan. Akan ada malapetaka yang dahsyat, yang besar. Kapan waktu itu? Ada yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangan? Ya, tidak ada yang tahu. Betul. Tidak ada yang tahu waktunya, pastinya, jamnya, tanggalnya, berapa? Gak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, sesat. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 24 ayat 36. Mari kita buka. Mari kita buka ya. Matius 24. Oke, ayat 36. Sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Oke. Jadi saudara yang kasih Tuhan, tentang hari itu, hari Tuhan itu gak ada yang tahu pastinya, tanggal, waktu, jamnya. Ya, tidak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, sesat. Tetapi kita anak-anak Tuhan sudah tahu ciri-cirinya. Amin. Sudah tahu tanda-tandanya. Sudah tahu apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan itu. Apa? Contohnya gempa, laparan, udah ditulis semua saudara, sampai Wahyu. Sudah ditulis nubuatan sampai hari nanti manusia naik ke atas. Kalau kata guru saya ya di sekolah Alkitab Cianjur, semuanya udah ditulis dalam kitab Wahyu. Nubuatan sudah berakhir di kitab Wahyu. Kalau ada yang nubuatan lain selain kitab Wahyu, itu bukan nubuat, itu nubuat katanya. Ya, tetapi semuanya sudah tulis gitu ya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melihat tanda-tandanya. Dan kalau kita lihat sekarang 2022, saudara dan saya, apa yang kita lihat? Ya, makin susah. Saya sering banget dengar, susah. Tapi hari ini, haleluya, hari ini saudara dan saya mau bersiap untuk menghadapi hari-hari gelap, tahun-tahun gelap, apapun itu, kapanpun itu, saudara dan saya harus jadi orang yang siap. Amin. Amin. Sama-sama amin. Amin. Kenapa? Karena mungkin ada banyak kesulitan yang terjadi, ada banyak masalah yang terjadi. Tapi kalau saya sekarang ada di penghujung tahun 2022, pernahkah kita terpikir dalam benak kita, saya udah lewatin badai COVID loh. Ya. Tahun 2019, 2020 sampai 2021 semuanya kena COVID. Kami satu pastori kena COVID, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Bayangin satu pastori. Ya, saya suami dengan adik-adik kami
kena COVID. Tapi puji Tuhan, tidak ada yang lewat, semuanya selamat ya. Haleluya. Pernahkah kita terpikir di penghujung tahun ini, di penghujung yang kita khawatir tentang 2023, pernah kita kepikiran, oh aku udah selamat dari badai COVID ya. Aku udah bisa menikmati banyak makanan-makanan enak. Aku udah menikmati berkat Tuhan sepanjang tahun ini, bahkan sampai akhir tahun ini aku bisa beli semua yang aku pingin, walaupun mungkin harus menunggu. Pernahkah kita bersyukur seperti itu? Atau mungkin hidup kita nggak selalu indah di tahun ini. Mungkin ada air mata, mungkin ada kesenangan, kesedihan, semuanya kita rasain. Tapi tahu nggak saudara, hal yang indah itu ketika kita bisa mengalami semuanya. Amin. Saya selalu katakan gini, kita nggak pernah tahu kalau Tuhan itu penyembuh kalau kita nggak pernah sakit, betul? Dari mana kita bilang Tuhan Engkau Jehovah Rafa kalau Engkau tidak pernah sakit, betul? Justru ketika Engkau sakit dan Engkau sembuh, di situ Engkau tahu Tuhanku penyembuh. Amin. Kalau tidak pernah tahu bahwa Engkau Tuhan yang memberi kecukupan kalau Engkau tidak pernah kekurangan. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu Jehovah Jireh kalau kita nggak ada di masa sulit? Justru di saat kita masa sulit, kita tahu bahwa Tuhan kita Jehovah Jireh. Betul? Amin. Jadi saudara, hidup saudara dan saya itu indah. Amin. Indah. Cuma kita kurang ingat aja. Saya nggak mau bilang lupa, kurang ingat aja. Kita kurang ingat ya. Kurang atau banyak ya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sepanjang tahun 2022 apa yang sudah saudara alami? Pernahkah saudara terlintas terpikir betapa Tuhan sangat baik sama saya? Betapa Tuhan itu luar biasa. Aku masih bisa makan, aku masih bisa beli baju, aku masih bisa merayakan ulang tahunku, aku masih bisa menikmati hidupku. Orang di luar sana mungkin gak bisa. Mungkin orang di sana bernafas aja sulit, tapi aku bisa. Lalu ketika kita mengingat itu, kenapa kita harus takut dan cemas? Kenapa? Tuhan yang menolong engkau di tahun ini, Dia juga yang akan menolong saudara di tahun depan. Amin. Tuhan yang menolong saudara di tahun ini, Dia Tuhan yang sama yang akan menolong engkau tahun 2023. Amin. Haleluya, haleluya. Lalu kita lihat saudara, kita kembali dalam Yoel 3 tadi ayat 9 sampai 10. Tadi saya diingatkan jangan lama-lama. Soalnya saya kalau khotbah saudara bisa sampai 2 jam kayaknya. Ya, tapi enggak, hari ini kita mau persingkat saja ya. Puji Tuhan. Kita akan lihat Yoel 3 ayat 9 sampai 10. Yang pertama di situ di ayat ke-9. Saya lihat di Alkitab terjemahan King James Version ya saudara yang kasih Tuhan. Di dalam King James Version itu saudara, jadi yang pertama, poin pertama di situ adalah Yoel 3 ayat 9 sampai 10 adalah bersiap untuk perang. Ya, kalau kita lihat di sini, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan. Jadi anak-anak Tuhan, kalau kita menyambut hari Tuhan, kita harus siap. Amin. Siap untuk perperangan. Apapun yang terjadi di tahun 2023, siap. Saya nggak takut, saya siap. Haleluya. Ya, siap itu artinya sedia menghadapi apapun, menghadapi siapapun, akhir zaman, bahkan setiap kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi. Bahkan ketika kita harus berperang melawan pikiran kita sendiri. Kenapa? Karena pikiran yang paling mengkontrol saudara. Wah, mati susah ini. Susah. Terus kita bilang, iya benar juga, susah. Aduh, lama-lama kita sakit asam lambung. Kenapa? Karena pikiran kita saudara. Tapi kalau kita bilang, wah susah. Wah susah juga. Toh aku udah pernah kok ngalamin yang lebih susah dari ini. Aku tetap ditolong Tuhan kok. Amin. Siap. Saudara tahukah apa dosa apa yang paling berat? Apa? Ada yang tahu? Dosa yang paling berat adalah ketika kita meragukan Tuhan. Ayo, hati-hati. Itu dosa yang paling
ketika kita nggak percaya, oh Dia Tuhan yang memberkati hidupmu. Ketika kita mulai meragukan Tuhan yang memberkati usahamu. Ketika kita mulai tidak percaya dengan pertolongan Tuhan. Wah, saya paling berat. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Jadi yang pertama adalah bersiap. Siapkan diri kita. Siapkan diri kita. Oh, siap. Apapun yang terjadi aku siap. Kenapa? Karena Engkau tahu kamu gak sendiri. Kamu punya Tuhan. Senggol temannya, kamu punya Tuhan. Amin. Senggol temannya, kamu punya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita lihat di sini. Yang kedua dari terjemahan King James Version dikatakan, bangunkan orang-orang perkasa. Bangunkan orang-orang perkasa. Yang kedua, untuk menghadapi hari Tuhan, menghadapi kesulitan, bangunkan orang-orang perkasa. Siapa orang-orang perkasa? Orang-orang kuat, saudara dan saya. Bangun. Amin. Bangun. Haleluya. Bangun. Ya. Menjadi kuat. Haleluya. Kita lihat, saudara yang kasih Tuhan. Kenapa kita harus kuat? Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Sama-sama kita baca. Yoel 2 ayat 28 29. Sama-sama 1 2 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari. Haleluya. Apakah ini sudah terjadi? Sudah? Halo? Sudah? Sudah. Di mana? Di rumah loteng Yerusalem. Wah, kepada nggak jawab ya, saudara Kristen ya. Sudah terjadi sampai hari ini. Roh Tuhan dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Sampai hari ini, sampai detik ini, roh Tuhan ada dalam setiap saudara dan saya. Dan itulah yang menjadikan engkau kuat. Kalau kita bilang karena kekuatan saya, karena gagah saya bisa melewati tahun 2022. Karena roh Tuhan ada padamu. Roh Tuhan ada padamu yang memampukan menguat engkau di masa-masa kesulitanmu. Amin. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Sama-sama lagi. 1 2 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu. Bukan cuma tahun ini, bukan cuma tahun lalu, bukan cuma tahun kemarin, tapi apa? Selama-lamanya. 2023, 2025, 2030, sampai hari Tuhan. Roh itu menyertai saudara dan saya, dan kau akan jadi kuat. Amin. Haleluya. Maka dari apa harus yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kembali kita ke Yoel. Oke, kita bolak-balik ya Alkitab kita. Yoel lagi tadi. Yoel 3. Bersiaplah untuk berperangan, gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Dalam terjemahan lain katakan rapatkan barisan. Wah, rapatkan barisan. Saudara, kalau prajurit perang nih, lari sana sendiri, lari sana sendiri. Kira-kira yang satu yang di tengah-tengah sama-sama. Kira-kira yang tewas duluan siapa, saudara? Hah? Yang tewas duluan siapa? Yang kabur. Yang sendirian. Ya, sendirian dia lari. Tewas duluan, saudara. Tapi hari ini menghadapi 2023, rapatkan barisan. Amin. Di gereja masing-masing,
rapatkan barisan. Haleluya. Baca, kita baca Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Silakan baca kalau ada yang ingin baca. Ibrani 10 ayat 25, laki-laki saja, kaum pria. Satu, sudah dapat? Belum ya? Ibrani 10 ayat 25, 1, 2, 3. Amin. Rapatkan barisan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi semakin dekat dengan hari Tuhan, semakin kita semakin giat beribadah di gerejamu saja masing-masing. Semakin giat. Rapatkan barisan. Ketika kita rapatkan barisan, mau apa tantanganmu, rintanganmu, kesulitanmu, 2023mu, kau bersama-sama dengan pasukan yang lain, anak-anak Tuhan, saling menasihati, saling menguatkan. Jangan kalau orang lagi susah, lu sih dosa, coba bertobat. Jangan, saudara. Itu Kristen sahabat Ayub ya. Tapi kita rapatkan barisan sesama prajurit, anak-anak Tuhan. Haleluya, haleluya. Lalu yang keempat, ayat 10. Tepalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Engkau perlu senjata. Walaupun engkau siap, walaupun engkau sudah kuat, walaupun engkau merapatkan barisan, engkau perlu senjatamu. Kalau perang gak bawa senjata namanya apa? Bunuh diri. Engkau perlu senjatamu. Apa senjata kita anak-anak Tuhan? Efesus 6 ayat 16. Efesus 6 ayat 16. Haleluya. Efesus 6 ayat 6 berapa tadi? 16. Pedang. Apa itu pedang? Efesus 6 ayat 16. Kaum wanita 1 2 3. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu tadi dalam Yoel bilang tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Pedang itu untuk apa? Pedang itu untuk apa kalau perang? Untuk melindungi diri, saudara. Lalu untuk apa lagi? Engkau perlu pedang. Lalu firman Tuhan Efesus 6 ayat 16 katakan pedang itu adalah apa? Firman Allah. Ini pedangmu, saudara, dikasih Tuhan. Pedangmu. Kalau kita mau menghadapi musuh kita, ya, kita perlu pedang firman Tuhan. Tapi Bu, saya juga bawa Alkitab nanti pas Natalan ini. Ini Bu, masih bagus, masih wangi kertas. Pas Natalan aja. Waduh, gimana ini? Ya, gimana mau punya pedang? Gimana mau kalahkan iblis? Ya, gimana mau kalahkan musuh? Pedangnya nggak pernah diasah, nggak pernah ditebak, nggak pernah Waduh, saya baca firman waktu saya sedih aja. Atau ada lagi, saya baca firman waktu nggak bisa tidur, biar tidur baru satu ayat udah ngantuk. Ini pedangmu, saudara. Karena ini juga yang dipakai Tuhan Yesus pada waktu dia dicobai oleh iblis. Ada tertulis. Ya, dan pakai firman. Jadi gimana kalau kita mau punya pedang, kita nggak pernah baca firman? Yang kita tahu apa? Kejadian 1 ayat 1 pada mulai lalu cerita lagi dan bumi. Ya, kita hadapi masalah. Yang penting aku percaya Kejadian 1 ayat 1. Ya, wah, nggak bisa. Betul? Yang penting aku akan hadapi dunia ini dengan Kejadian 1 ayat 1. Nggak bisa, saudara. Makanya kita perlu membaca. Kita perlu mengasah pedang kita. Amin. Baca firman Tuhan. Itu tanda kita lagi ngasah pedang kita, sehingga ketika ada musuh datang, kadang kan iblis itu kadang
dia nyerang kita kali ini. Doamu gak dikabulin Tuhan, kamu bukan kesayangan. Karena katanya kalau kesayangan Tuhan pasti doamu dijawab. Pakai firman Tuhan, ya, pakai firman Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Iblis, ya, Tuhan tahu yang terbaik pikiranku. Tuhan tahu yang terbaik otakku. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, nggak bisa kita lawan. Kita perlu pedang. Amin. Baca firman Tuhan. Itu pedang saudara. Lalu mana lagi tadi saya saudara yang Kristen, ya. Jadi peganglah firman, peganglah perkataan Allah seperti pedang untuk melindungi diri dari musuh dan untuk menikam lawan. Tapi bagaimana kita dapat memakai senjata pedang bila kita tidak pernah mempelajarinya? Jadi malam ini mari kita asah pedang, baca firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kembali kita Yoel. Yoel ada di sini Yoel, ya. Yoel 3. Ya, Yoel sudah buta. Ini Nabi Yoel, ya. Yoel 3 ayat 10. Ayat 10 bagian terakhir, saudara kasih Tuhan. Baiklah orang yang tidak berdaya, aku ini pahlawan. Dalam terjemahan King James Version katakan, let the weak say, I am strong. Biar yang lemah berkata, aku kuat. Amin. Aku kuat. Haleluya. Saudara dan saya sama-sama bilang, aku kuat. Haleluya. Kurang kadang-kadang ini masih pada lemah ini saudara. Sama-sama 1, 2, 3. Aku kuat. Amin. Haleluya. Sebagai ayat yang terakhir saudara, saya mau bagikan satu konsep Daud dalam kehidupan saudara dan saya. 1 Samuel 17 ayat 11. Kita cepat-cepat ya. 1 Samuel 17 ayat 11. Ini konsep Daud. Kita akan baca, kita akan pelajari sama-sama. 1 Samuel 17 ayat 11 saya akan bacakan. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi orang Israel dan Saul ketakutan. Kenapa? Ada orang setinggi kurang lebih 3 meter, 2 kali lipat, bahkan mungkin 3 kali lipat dari badan mereka, datang menantang mereka, orang Filistin. Orang Israel, siapkan satu orang lawan saya. Saul dan pasukannya, serem banget, gede, takut. Tapi muncul seorang anak kecil, bukan anak, remaja, kemerah-merahan. Siapa dia? Kalau saudara bingung gimana dia, coba lihat ini. Anak muda kami Sipri, seperti itu kira-kira, kecil, kemerah-merahan, ya. Tapi dia namanya Sipri, tapi dia diganti namanya sama kami jadi si Daud, seperti itu menghadapi Goliat yang ada. Lalu apa yang dia dikatakan? Pak muda kecil ini, ketika dia bilang dia mau menghadapi Goliat, dia dianggap remeh, dipandang sebelah mata. Sama siapa? Sama Saul, sama saudara-saudaranya, saudara-saudara Daud. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat 28. Ayat 28. Ketika Elia kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Elia kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Karena sebelumnya Daud ngomong gini, nanti dikasih apa kalau bisa kalahkan si Goliat itu? Lalu abangnya dengar itu, Daud, bukannya kamu lagi jaga kambing domba, ngapain kamu kesini? Sorry, salah, gini. 1 Samuel 17 ayat 33. 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya setelah menjadi prajurit. Bukan cuma abangnya si Elia, Saul pun anggap mereka, aduh Daud, dia dari masa muda udah bilang kamu kecil, pendek, bisa
Gak bisa. Tapi ini yang mau saya bagikan kepada kita semua, mengakhiri firman Tuhan, konsep Daud. Yang pertama, Daud itu seorang gembala domba. Dombanya gak banyak-banyak, 2-3 ekor, bukan 1000 ya. Tapi satu, Daud mengakui keberadaan Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 36 sampai 37. Sama-sama. 1 Samuel 17 36 sampai 37 sama-sama. 1 2 3. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku. Amin. Daud mengakui keberadaan Tuhan. Dia gak bilang, Saul, aku ini udah terlatih melawan singa dan beruang. Dia katakan, Tuhan yang telah melepaskan dari cakar singa dan beruang, Tuhan yang sama yang akan menolong melawan orang Filistin. Aku bisa sampai tahun 2002 karena aku punya usaha, aku punya pekerjaan yang luar biasa, aku punya jabatan. Tuhan yang menolong tahun 2022, Tuhan yang menolong juga. Daud mengakui keberadaan Tuhan. Itu konsep Daud yang pertama. Dia mengakui Tuhan. Saudara dan saya, apakah kita mengakui keberadaan Tuhan? Bukan karena kuat saya, bukan karena usaha saya, bukan karena jerih lelah saya, tapi karena Tuhan yang menolong saya. Yang kedua, Daud menjadikan Tuhan di depan. Karena Daud tahu keterbatasannya. Ya, 1 Samuel 17 ayat 45. Sama-sama lagi, 1 Samuel 17 ayat 45. Nanti saudara baca sendiri ya, lengkapnya di rumah. 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Yang kedua, Daud menjadikan Tuhan di depan. Dia mengakui keterbatasan. Kamu mendatangi aku dengan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Haleluya. Ya, saya harus berbeda. Aku dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, konsep Daud apa? Daud tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Amin. Gak pernah. Bahkan setelah dia jadi raja, waktu dia jatuh dalam dosa, satu hal yang Daud takuti dari Tuhan apa? Tuhan meninggalkan Daud. Tuhan jangan ambil rohmu daripada. Kenapa? Karena dia tahu betapa Tuhan sudah tolong dia sejak masa mudanya. Dia tidak pernah lupakan kebaikan Tuhan. Itu konsep Daud. Nah, saya mau saudara dan saya, mari kita pakai konsep Daud dalam kehidupan kita menghadapi Goliat-Goliat kita yang akan datang di masa depan. Amin. Apapun Goliat saudara, ya, cicilan motor, Shopee Paylater, apapun itu, mari kita pakai konsep Daud. Yang pertama apa? Daud mengakui keberadaan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, Daud menjadikan Tuhan di depannya. Bukan di tengah-tengah, bukan di belakang, di depan. Lalu yang ketiga, Daud tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. 3 hal ini kita terapkan, kita maju, kita siap berperang melawan 2023. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Konsep yang sama juga dipakai oleh Paulus. Paulus katakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
baik Daud, baik Paulus, baik saudara dan saya malam hari ini, engkau tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Mari kita terus andalkan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan tolong saya menghadapi badai COVID, seharusnya aku mati, aku sakit waktu itu. Ya, kalau Tuhan bisa menolong saya, Tuhan yang sama yang akan tolong saya nanti. Amin. Kalau Tuhan sudah tolong saya di 2011, 2012, 2000 sekian, Tuhan yang sama yang akan menolong saya 2030. Tuhan yang sama yang akan menolong saya 2025. Tuhan itu yang Daud pegang menghadapi Goliatnya. Dan itu juga yang akan kita pegang menghadapi Goliat kita. Puji Tuhan. Biarlah kita semua yang lemah hari ini berkata, aku kuat. Sampai di sini firman Tuhan. Sehingga pemain musik, kita akan menerima firman Tuhan. Pemain musik, silakan. Puji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian kita yang berkata, ku yakin saat kau berfirman. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau terima firman Tuhan malam hari ini. Ku aman. Ayo, kita nyanyikan pujian saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau bertindak. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh
Goliatmu? Apa Goliatmu, saudara Kristen? Apa Goliat, saudara? Sejauh mana Goliatmu membawa ketakutan dalam hidupmu? Sejauh mana Goliatmu membuat engkau cemas dan khawatir? Tuhan, aku mau hadapi Goliatku, Tuhan. Mari berdoa. Aku mau menghadapi Goliatku. Aku mau pakai konsep Daud, Tuhan. Aku tidak mau melupakan Engkau. Aku akan selalu mengakui Engkau dalam setiap kehidupanku. Aku akan selalu ingat kebaikan-Mu, Tuhan Yesus. Aku mau menjadi seperti Daud, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Kau terasai. Amin. Kami butuh Kau sentuhan tangan-Mu. Kami berharap. Amin. Tuhan Yesus. Haleluya. Kami perlu sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Mengajarkan kami untuk kami Tuhan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan seperti Daud yang telah mengandalkan Tuhan. Apapun yang kami hadapi di masa depan ya Tuhan, ada Tuhan yang beserta dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya, kata firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan, pakai dia lebih hari lebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, dan biarlah semua kami yang ada pada saat malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih. Sudah kasih Tuhan, silakan kembali. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Tapi saya rindu kita nyanyikan satu pujian bersama-sama. Kita berikan korban syukur kita yang kedua. Kita angkat pujian Masuk Gerbang Yang Bersyukur. Sebab Tuhan baik. Ini lagu kesukaan saya, saudara. Haleluya. Sama kita akan pujian Masuk Gerbang Yang Bersyukur. Masuk gerbang yang bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya dengan senang hati dapat pujian. Puji dia tiuplah sang ragala, musik dan tarian.
saya lupa sekali, saya bersyukur semua ini boleh berlangsung dengan baik. Acara ibadah ini tidak lepas dari campur tangan sidang jemaat Tuhan di GPD ya, orang-orang yang pakai topi Santa Claus ya. Saya berterima kasih, bersyukur atas setiap pertolongannya dari awal sampai hari ini ya, dari lelahnya, keringatnya ya, bahkan dananya Tuhan akan balas ya setiap jerih lelah kita. Saya bersyukur dan saya berterima kasih kepada semua sidang jemaat Tuhan di GPD Iberia. Lalu saya bersyukur juga berterima kasih kepada semua orang yang hadir pada malam hari ini, dari persaudara kami, dari hamba-hamba Tuhan, dari sidang jemaat, dari Babelan ya, dari mana lagi, Kampung Irian ya. Nanti kalau nggak disebut semua nanti sedih ya. Dari Teluk Buyung ya, dari Asri dan dari mana-mana semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat Natal dan Tahun Baru. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya jemput kita bangkit berdiri, masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Bapak Martin Sabrina akan mengakhiri ibadah kita dalam doa. Saya Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapak, Tuhan. Kami bersyukur untuk sukacita kami. Kami boleh melihat bagaimana penjagaan, perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Hari-hari yang sudah kami lewati dan hari yang tengah berjalan dan yang akan datang, Bapak, kami percaya bahwa Engkau yang akan menyertai kami, Tuhan. Sama seperti Engkau sudah menolong kami, Tuhan juga yang akan menolong kami ke depan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Bapak. Biar Engkau urapi hamba-Mu, Kau pakai dengan luar biasa dan dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba bersyukur untuk setiap sukacita yang ada di tempat ini Tuhan. Setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berjerih lelah, mereka yang sudah bekerja sama dengan baik Tuhan Yesus, agar terlaksananya acara ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan mereka. Berkat Tuhan juga mengalir di dalam rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, anak-anak mereka menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami masuk di tahun 2023, kami melaluinya bersama-sama dengan Engkau.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga setiap kami umat-umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang hadir, hamba berdoa biar Engkau mau pakai mereka, kami Tuhan Yesus menjadi alat Tuhan di ladang pekerjaan Tuhan dengan dahsyat dan hebat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga Tuhan setiap tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar gereja kami. Berkati Tuhan Yesus, ketua RT dan RW Bapak, mereka yang sudah Tuhan Yesus turut campur Tuhan, mereka yang sudah bercerita bahkan di dalam acara ini memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setelah kami akan akhiri ibadah kami, tetapi kami akan percaya dan terus percaya bahwa ada penyertaan penjagaan Tuhan memasuki tahun yang baru, di tahun 2023 dengan lahirnya Tuhan dan Juru Selamat di hati kami. Kami percaya kemanapun kami pergi dan melangkah, berkat Tuhan akan menyertai kami. Bahkan setiap keluar masuk kami menjadi orang yang diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama arahkan tangan dan hati kita tertuju hanya kepada Tuhan saja, untuk menerima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita memasuki tahun yang baru hari ini sampai Tuhan Yesus datang, sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Jemaat di